Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sori. Di video kali ini seperti biasa aku mau sharing lagi ke kalian tentang cara jualan online. Nah, di video kali ini khusus aku mau bongkar rahasia cara cepat dapat orderan pertama di marketplace. Mau itu kalian jualan di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Video ini dibuat bukan cuma buat omongan doang, tapi video ini dibuat berdasarkan pengalaman aku juga. Jadi kalian bisa langsung coba aja dan pokoknya tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebenarnya banyak banget cara untuk mendapat orderan pertama, tapi di video kali ini aku mau share ke kalian beberapa cara yang memang aku pakai di awal-awal jualan online dan itu terbukti bisa laris. Oke, karena aku jualannya di aplikasi Shopee atau di marketplace Shopee, jadi video ini dibuat pastinya yang berkaitan dengan marketplace Shopee. Tapi sebenarnya cara-cara ini juga bisa kalian terapkan di marketplace manapun, karena semuanya berhubungan dan semua cara-caranya itu ya sama-sama aja gitu. Sebelum kita ke intinya, silahkan kalian subscribe dulu di bawah, bantu aku ke 90.000 subscriber di bulan ini. Pokoknya langsung aja subscribe di bawah dulu. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, yang pertama kalian harus memiliki dulu toko dan yang kedua produknya. Jadi dua ini harus kaliannya terlebih dahulu. Untuk cara membuat toko di aplikasi Shopee dan juga upload produknya udah pernah aku buat di video-video aku sebelumnya. Oke, kalau misalnya kalian udah bikin toko online dan juga upload produk-produk kalian, kita langsung aja bongkar rahasia cara cepat dapat orderan pertama. Oke, jadi yang pertama adalah berikan harga yang kompetitif. Jadi sebelum kalian jualan nih, kalian itu harus mendapatkan harga yang kompetitif atau yang bersaing di pasaran. Oke, aku kasih contoh misalnya nih, kalau misalnya kalian jualan daster atau kaos, kalian itu harus tahu dulu produk-produk yang kalian jual tuh di pasaran harganya berapa. Nah, itu sebagai acuan ketika kalian ingin menjual produk tersebut dengan harga berapa. Nah, usahakan kalian itu jangan jauh-jauh dari harga pasar. Jadi jangan terlalu atas atau terlalu bawah. Karena kalau misalnya terlalu atas, nanti orang-orang bakalan milih toko lain atau ke produk lain yang memang harganya lebih bawah dari kalian. Tapi kalau misalnya kalian terlalu bawah, itu biasanya bakalan dianggap barang murahan dan juga barang yang jelek lah. Jadi usahakan harganya itu tidak jauh beda dengan harga pasaran atau harga umumnya produk yang kalian jual. Nah, itulah yang dinamakan harga kompetitif atau harga yang bersaing. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa harga tuh memang sangat berpengaruh terhadap daya beli. Kita juga kan kalau misalnya mau beli barang itu kan nggak asal misalnya ini harga segini langsung beli. Enggak kan, tapi kita bakalan nyari dulu nih harga yang paling murah berapa nih, terus yang ini harga murah tapi kualitasnya sama, jadi kita bakal cari-cari dulu. Pokoknya kita pasti bakalan melihat yang namanya harga. Jadi ini tuh sangat penting, harga yang kompetitif. Nah, disinilah kalian harus pintar-pintar dalam memilih supplier atau mencari supplier atau nego juga ke suppliernya. Biasanya nih untuk mendapatkan harga yang murah di pasaran itu kita membeli ke suppliernya itu lebih banyak gitu, karena semakin kita beli barangnya itu banyak, semakin harganya biasanya dikurangi oleh si suppliernya. Yang kedua adalah perbanyak variasi produk. Jadi kalian itu jangan hanya satu produk atau satu variasi. Misalnya tadi daster. Nah, si dasternya itu gambarnya itu atau warnanya itu jangan cuma itu aja, tapi kalian harus variasikan. Misalnya yang ke satu gambarnya tentang flora, nah yang kedua ada gambar fauna, dan misalnya yang ke satu warnanya merah, yang kedua ada hitam, hijau, dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan variasi produk. Karena kita juga tahu bahwa kesukaan manusia itu kan beda-beda. Misalnya aku suka warna hitam, tapi kalian suka warna merah. Pokoknya semakin banyak variasi produk, semakin gede kesempatan yang akan kita dapat untuk para pembeli membeli barang kita. Karena kita gak tahu nih yang datang ini si orang yang sukanya warna hitam atau si orang yang suka warnanya merah. Jadi kalau misalnya dua-duanya ada di toko kita, jadi yang merah beli, yang hitam beli gitu. Tapi jangan lupa juga nih, deskripsi dari si produknya itu harus benar-benar lengkap. Karena banyak orang yang
ketika kita ngeklik si produk terus deskripsinya itu gak jelas atau kurang, kita bisa langsung skip produk tersebut. Jadi itu harus hati-hati, kalian harus lengkapi dulu deskripsinya mulai dari bahan, ukuran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah naikkan produk. Nah, di aplikasi Shopee ini ada yang namanya fitur naikkan produk. Nah, fitur naikkan produk ini bisa diakses atau bisa diaktifkan untuk 5 produk dalam waktu 4 jam sekali. Jadi ketika udah 4 jam nanti kita klik lagi naikkan produk sebanyak 5 produk. Nah, fitur naikkan produk ini adalah fitur seperti iklan gratis lah. Jadi nanti kalau misalnya kalian klik naikkan produk, maka produk kalian bisa muncul di pencarian atas. Nah, jadi usahakan kalian harus sering yang namanya naikkan produk 4 jam sekali 5 produk. Nah, untuk yang 5 produk ini, aku saranin 2 produk itu yang benar-benar pengen kalian laku. Nah, yang ketiga ini bervariasi, jadi beda-beda. Misalnya ada 10 produk. Nah, kita simpan 2 produk yang benar-benar ini tuh kayaknya bakal laku banget nih. Jadi kita terus aja yang 2 produk ini jangan sampai kelewat. Nah, untuk yang 3 produknya itu bisa kalian beda-beda dari 10 produk tersebut. Pokoknya bisa dibilang fitur naikkan produk ini fitur iklan gratis dari Shopee. Yang keempat adalah buat promosi toko atau voucher toko. Kenapa aku saranin buat voucher atau promo toko? Karena ini tuh untuk meningkatkan keinginan para pembeli ketika pembeli itu masuk ke toko kita. Misalnya nih, masuk ke toko kita, terus si pembeli ini melihat bahwa ada voucher dan promo-promo yang udah kita buat. Misalnya beli 2 gratis 1, atau misalnya beli 1 nanti pembelian kedua akan ada diskon, atau misalnya kita membelikan voucher berupa persenan atau berupa uang misalnya 10.000, itu bebas untuk voucher dan promo itu. Pokoknya semenarik mungkin supaya si pembeli ini tertarik membeli produk kalian. Nah, pokoknya jadi voucher atau promonya ini bisa kalian buat sendiri atau kalian bisa daftar juga ke voucher-voucher atau promo-promo yang disediakan Shopee. Nah, biasanya nih yang paling mantap itu promo yang tanggalnya itu tanggal cantik. Misalnya promo 11, 22, 33. Apalagi biasanya paling meledak itu 11-11 dan juga 12-12. Jadi itu di bulan November dan juga Desember. Biasanya itu promo yang gede-gedean karena Harbolnas itu hari belanja nasional. Nah, di situ kalian bisa manfaatin untuk daftarin toko kalian ke promo tersebut ya. Ya memang ada adminnya gitu, ada beberapa persen yang bakal dipotong ketika pembelian. Tapi menurut aku itu worth it karena ya produk kita juga dipasarkan oleh Shopee-nya gitu, sehingga di pencarian teratas. Yang kelima adalah sebarkan di media sosial. Jadi kalian harus menyebarkan produk kalian itu lebih luas lagi, tidak hanya di marketplace tersebut. Kalian bisa menyebarkan di misalnya di Instagram, di Facebook, atau misalnya via WA juga bisa, atau ke grup-grup itu bisa. Nah, kalau misalnya aku dulu itu menjual produk di Shopee itu di Facebook. Kenapa di Facebook? Karena ya memang aku dari awal tuh kan suka jualannya di Facebook, di grup-grup Facebook. Jadi aku tuh posting di marketplace di Shopee, si linknya itu aku salin, terus nanti di grup-grup itu aku share foto-foto, terus ada kata-kata buat yang misalnya mau beli ini itu silahkan di sini, nanti linknya juga dicantumkan. Nah, di situ insya Allah bisa mendapat orderan pertama dengan cepat. Ingat guys, untuk masuk ke grup Facebooknya juga harus target marketnya yang jelas. Jangan kalau misalnya kalian jualan kaos, jualan jaket, tapi masuk ke grupnya jual beli motor dan posting di situ gitu. Ya gak bisa gitu. Kalian harus benar-benar sesuai dengan target market. Jadi misalnya jual kaos ya dijual beli brand atau jual beli jaket yang kayak gitu. Kalau misalnya jual peralatan rumah tangga ya pokoknya sesuaikanlah dengan produk apa yang kalian jual, jangan asal-asalan. Pokoknya kalau misalnya kalian nge-share produk yang gak sesuai dengan grup tersebut ya bukannya ada yang beli, tapi ya kalian di-kick dari grup tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah daftar program gratis ongkir.
Karena ya aku juga pembeli, aku tuh pencari yang namanya gratis ongkir. Karena kalau misalnya beli barang tuh meskipun gratis, meskipun ongkirnya ya normal-normal aja gitu, tapi ya tetap itu tuh bisa menambah harga barang tersebut gitu. Jadi ya usahakan daftarkan toko kalian itu gratis ongkir. Nah tenang aja, itu gak bakal berpengaruh ke harga kalian, tapi berpengaruhnya ke persenan nanti biaya adminnya gitu. Misalnya biasanya gratis ongkir tuh berapa persen ya? Kalau yang gratis ongkir ekstra biasanya tuh 3% gitu. Kita potongan dalam setiap pembeliannya 3% gitu. Kalau misalnya kita daftar program gratis ongkir. Nah, untuk yang kayak gitu-gitu tuh kalian bisa langsung aja cari info lebih lanjutnya di aplikasi Shopee-nya. Guys, menurut aku 6 hal tersebut tuh udah bisa mengantarkan kalian ke orderan pertama kalian, karena ya gimana pun juga itu adalah pengalaman aku, itu hal yang aku alami dan ya aku share juga ke kalian. Di sini aku tuh gak pernah yang namanya omong doang, karena setiap video yang aku buat itu real berdasarkan pengalaman. Jadi kalian tenang aja, kalian bisa langsung coba aja, karena ya gak ada salahnya juga buat mencoba gitu. Nah kalau aku sih saat awal jualan tuh, saat gak ada pembeli, aku tuh share di Facebook. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau beli, aku tuh arahin ke toko Shopee aku gitu. Jadi nanti si pembeli ini bakalan klik link untuk masuk ke toko Shopee aku, dan di sana dia beli langsung. Nah setelah itu aku tuh biasanya minta bintang 5. Kenapa? Karena biasanya ya kita juga melihat produk itu dari bintangnya kan. Kalau misalnya bintangnya jelek ya kita jadi males gitu buat beli produk tersebut. Jadi usahakan ketika nanti ada pembeli, kalian suruh kasih bintang 5 dan review yang bagus di awal. Karena ya gimana lagi, untuk menaikkan produk itu harus bintang yang bagus, review yang bagus, sehingga orang-orang tuh tertarik buat membeli produk kalian. Sehingga nantinya ada pembeli 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai ribuan mungkin nantinya. Nah guys, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku harap video ini bermanfaat sih buat kalian. Ya semoga bisa membantu juga buat kalian semua yang pemula, yang ingin memulai bisnis online, atau sekarang yang lagi mulai tapi belum ada pesanan. Silahkan kalian pakai aja 6 cara yang aku tadi share. Insya Allah lah bisa ada pembeli mah. So guys, sebelum kalian meninggalkan video ini, silahkan kalian subscribe dulu, terus like, komen juga. Nanti aku mau bikin video apa silahkan. Atau kalau misalnya ada yang kurang mengerti, komen juga di bawah. Aku bakalan bales-balesin komen dari kalian. Tolong bantu aku di bulan ini bisa mencapai 90.000 subscriber. Jadi klik aja, gampang kok, gratis, tinggal klik subscribe udah. Pokoknya stay tune terus, see you in the next video.